Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Valian. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di sini saya ingin membuat sebuah video penugasan dari mata kuliah Kepemimpinan Politik. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Oke, sebelum lanjut lagi ke video, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga selalu berada di dalam keadaan yang sehat walafiat. Maka dari itu, tidak lupa saya selalu ingin mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman untuk selalu tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik itu mulai dari memakai masker ketika sedang beraktivitas di luar ruangan, dan tidak lupa juga untuk mencuci tangan, serta tidak lupa untuk menjaga physical distancing ataupun menjaga jarak aman. Dan sebisa mungkin untuk mengurangi mobilitas sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang dinilai mungkin agak kurang penting untuk dilakukan, untuk dihindari. Baik, sebagai awalan mungkin saya rasa cukup. Baik, sekarang kita akan membahas sebuah materi ini. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi apa yang dinamakan lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif. Sejak zaman kita SD juga kita sudah diperkenalkan tentang pelajaran-pelajaran terkait tentang apa itu lembaga eksekutif ataupun itu lembaga legislatif. Pasti ketika teman-teman sedang mendengar ataupun membaca ketika melihat tentang lembaga eksekutif, pasti teman-teman berpikiran eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kementerian-kementerian. Serta kalau teman-teman mendengar legislatif, pasti yang didengar, apa yang dirasakan teman-teman itu pasti kebayang langsung DPR, MPR, DPD, ataupun sebagian yang lainnya. Jadi di sini saya yang pertama akan menjelaskan kepemimpinan politik di lembaga eksekutif terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya nih teman-teman, lembaga eksekutif adalah merupakan sebuah cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan sebuah hukum. Jadi lembaga eksekutif itu bisa dibilang juga sebagai eksekutor hukum dan sebagai penggerak roda majunya kepemerintahan. Kenapa bisa dibilang eksekutor? Karena eksekutor itu merupakan seorang yang mengeksekusi terkait jalannya sebuah proses. Kalau di sini kan prosesnya sebuah pemerintahan kan. Jadi dia memimpin sebuah alur jalannya pemerintahan. Jadi di lembaga eksekutif ini terdapat juga berbagai contohnya. Yang pertama seperti tadi saya sudah sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada presiden, yang kedua ada wakil presiden, yang ketiga itu ada kementerian, dan yang keempat. Nah, kan kalau kita belajar waktu dulu pas SD kan kita mungkin hanya dikasih tahu 3 doang kan, presiden, wakil presiden, dan kementerian. Ternyata terdapat 5 contoh. Yang keempat itu ada pejabat setingkat kementerian yang terdiri dari jaksa agung, kepala badan intelijen negara, terus ada juga panglima TNI, lalu kepala kepolisian NKRI. Nah, yang kelima ini ada lembaga pemerintahan non kementerian yang terdiri dari Perpunas, Badan Intelijen Negara, serta BKN dan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Untuk
selanjutnya kita juga di sini akan membahas terkait tentang tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif ini. Yang pertama itu tugas dan lembaga wewenang dari lembaga eksekutif adalah yang pertama menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya. Yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Jadi yang pertama akan kita bahas terkait tentang menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, di sini lembaga eksekutif itu berwenang untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Jadi teman-teman, di dalam melaksanakan kepemerintahannya, lembaga eksekutif ini mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya ataupun kepemerintahannya sesuai yang ia mau. Asalkan rencana-rencana yang sudah ia tetapkan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu tadi ada merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya. Nah, dari tugas yang kedua dan wewenang yang kedua ini itu seperti kayak pemerintah itu wajib membuat sebuah rencana pembangunan ataupun melaksanakan hal-hal yang berencanakan untuk merencanakan sebuah rencana. Lalu yang ketiga yaitu menanggapi dari tugas dan wewenang yang lainnya, yaitu melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Nah, melaksanakan rencana yang sudah dibuat ini yang kayak tadi, yaitu melaksanakan rencana yang sudah dibuat, baik itu rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang. Baik, jadi ketika pemerintahan ini merupakan sebuah eksekutor ya, lembaga eksekutif ini. Jadi lembaga ini harus menjadi sebuah seseorang ataupun lembaga yang mengeksekusi dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Saya katakan dengan benar karena apabila terjadi sebuah kesalahan, maka kesalahan tersebut akan menimbulkan efek yang bisa dibilang terus-menerus gitu. Jadi seperti bisa dibilang apabila terjadi kegagalan dalam sebuah rencananya, maka untuk mengcover ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu akan membutuhkan proses gitu. Jadi tidak langsung dapat memperbaikinya dengan benar. Contohnya ya, dalam tugas wewenang lembaga eksekutif ini sehari-hari, yang pertama itu membangun sebuah, bisa dibilang kayak kita ambil contoh jembatan lah ya, baik itu membangun jembatan, sebuah jalan tol ataupun sebuah MRT gitu ataupun kereta. Jadi ini kan menyangkut sebuah aksesibilitas. Nah, jadi tugas pemerintah itu selain menjadi eksekutor juga sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Jadi ketika pemerintah membangun sebuah jalan, itu kan menyangkut sebuah aksesibilitas kan, baik itu dilakukan di dalam daerah ataupun di luar daerah yang dipimpin oleh pemerintahan tersebut. Jadi diusahakan dalam melakukan tugasnya, lembaga eksekutif itu harus secara maksimal. Baik, tadi saya sempat menyinggung terhadap tugas sebagai mengayomi masyarakat gitu. Jadi di contoh sebagai tugas dari wewenang lembaga eksekutif juga, dia wajib membuat ataupun membangun sarana prasarana yang setidaknya itu untuk menunjang dan membangun sebuah negeri agar menciptakan kualitas-kualitas SDM yang baik itu membuat sebuah sekolah, membuat sebuah fasilitas-fasilitas
yang meliputi kesehatan, pendidikan, serta hal-hal yang lain. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan terkait lembaga eksekutif. Baik, mari kita lanjutkan tentang membahas sebuah lembaga legislatif. Baik, kita mulai lagi dan sekarang kita akan membahas tentang Mari kita akan membahas tentang kepemimpinan politik di dalam lembaga legislatif. Seperti yang tadi saya sudah bilang, pasti teman-teman ketika mendengar ataupun membaca terkait tentang lembaga legislatif, pasti teman-teman akan langsung mengingat terkait tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu memang benar, karena di dalam lembaga legislatif ini anggota-anggota itu terdiri dari DPD, DPR, dan MPR. Baik, mari kita segera masuk ke topik utamanya, yaitu kepemimpinan politik di dalam di dalam lembaga legislatif. Untuk yang pertama-tamanya, nah di sini itu lembaga legislatif memiliki pengertian yaitu sebagai lembaga ataupun dewan yang mempunyai tugas ataupun serta wewenang dalam membuat sebuah undang-undang. Jadi teman-teman, pada umumnya lembaga legislatif ini merupakan lembaga yang membuat undang-undang karena ia mempunyai tugas serta wewenang dalam merumuskan sebuah undang-undang yang akan ditetapkan. Jadi tadi kan kita membahas lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu kan lembaga yang menjalankan sebuah undang-undang yang sudah dibuat. Nah, lembaga yang sudah dibuat, undang-undang yang sudah dibuat ini merupakan hasil tugas ataupun penugasan dari lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, lalu lembaga eksekutif baru menjalankan undang-undang tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang tugas dari MPR, DPR, dan DPD. Untuk yang pertamanya itu, tugas MPR itu adalah mengubah dan menetapkan sebuah undang-undang. Nah, yang kedua itu MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden serta wakil presiden dari hasil pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah mengusulkan usul DPR untuk memberhentikan presiden ataupun wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang terakhir adalah melantik presiden dan wakil presiden serta memilih presiden dan wakil presiden. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tugas Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Yang pertama, jadi DPR ini mempunyai beberapa tugas dan beberapa fungsi. Yang pertama itu DPR mempunyai fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi itu apa? Fungsi legislasi adalah dilaksanakan untuk membuat undang-undang bersama presiden. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, di sini DPR itu dalam fungsi anggaran itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Serta yang terakhir, DPR mempunyai mempunyai fungsi, yaitu fungsi pengawasan, yang dimana DPR dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dan yang terakhir yaitu tugas dari seorang Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD memiliki fungsi pengajuan usul serta ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Lalu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan dari tugas MPR, DPR, dan DPD. Mari kita bahas terkait topik ini selanjutnya. Jadi kesimpulannya, menurut saya kepemimpinan politik di dalam lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif ini sangatlah berperan penting. Mengapa demikian? Karena dari awal, misalnya kita lihat dari atas, ketika lembaga legislatif membuat sebuah undang-undang, norma
Nah kan undang-undang dan norma ini akan ditetapkan di ruang lingkupnya Indonesia kan, di sebuah negara. Maka dari itu undang-undang tersebut yang dirancang ataupun yang dibuat harus benar-benar lah layak, dan semua warga pun harus bisa menerima, serta dari pihak pemerintahannya juga harus dapat menerima saran dari rakyat gitu. Mengapa demikian? Karena agar tidak terjadinya sebuah aksi demonstrasi ataupun aksi-aksi penolakan yang lainnya. Selain itu juga untuk pemerintahan eksekutif, baiknya juga dia berperan penting untuk menciptakan sebuah pembangunan ataupun rencana-rencana, baik rencana jangka pendek ataupun jangka panjang yang baik, sehingga dapat membuat negara berproses meningkat dan dapat bisa lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu dari meningkatkan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, sehingga terciptalah sebuah kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila di dalam video ini banyak kesalahan. Kita di sini juga masih belajar untuk menyampaikan sebuah pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.